Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 24 November 2025. Pada video kali ini kita akan membahas hal yang menarik, hal yang up to date tentang keluar masuknya saham dari MSCI. Ini adalah kupas tuntas MSCI dari sisi bandarmologi. Ini adalah lanjutan podcast kami sebelumnya yang kami buat ketika ada 4 saham diumumkan, ada 2 yang masuk dari MSCI dan 2 yang keluar. 2 yang masuk ke MSCI dan 2 keluar dari MSCI. Waktu itu saya udah membahas dan pada podcast kali ini saya akan tunjukkan pembuktiannya, realitanya yang benar-benar dilakukan bandar seperti yang kami bahas dalam podcast sebelumnya tentang prediksi kami tentang saham masuk MSCI itu gimana, keluar dari MSCI itu gimana. Menurut kami ini penting untuk menjelaskan karena sebenarnya kita tahu beberapa pada tahun 2025 ini muncul aliran baru di BEI yaitu aliran MSCI. Aliran MSCI itu mayoritas adalah para alumni atau mantan fundamentalis, mantan aliran fundamental yang sudah tidak bisa menjelaskan lagi kan. Memang setelah fundamental mati memang sudah tidak mungkin lagi menjelaskan pergerakan harga saham sesuai dengan kinerja perusahaannya. Jadi mereka sekarang jadi aliran MSCIis gitu. Jadi bukan fundamentalis lagi ya, MSCIis gitu, yang dimana mereka menjelaskan semua kalau masuk MSCI harga naik. Kalau keluar MSCI harga turun. Itu yang dijelaskan oleh mantan almarhum penganut mantan almarhum fundamentalis dan sekarang pindah ke MSCI tadi. Cuma pada podcast sebelumnya pun kami sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Harga saham itu tidak diatur oleh MSCI tapi diatur oleh bandar. Hukum di bursa kita, hukum tertinggi bukan hukum MSCI. Hukum tertinggi di bursa kita adalah hukum kebebasan bandar. Karena saham MSCI pun bisa jatuh harganya. Meskipun sudah masuk MSCI bisa jatuh harganya kalau bandarnya jualan. Sementara di sisi lain bukan berarti saham MSCI itu akan selalu jatuh harganya. Enggak, bisa juga naik harganya kalau bandarnya belanja. Dan jadi pada podcast ini kita bahas nih, kita lihat apa yang dilakukan bandar 1 hari menjelang MSCI. Menjelang 4 saham yang akan kita bahas hari ini, itu 4 saham yang kita bahas hari ini menjelang masuknya MSCI pada perdagangan besok. Sebenarnya ini podcast menarik karena ini saya jarang-jarang record podcast jam 6 pagi. Jadi ini sebenarnya udah tanggal 25 dan akan diupload tanggal 25 pagi, tapi saya bilang ini podcast edisi 24 November karena kita di sini membaca pergerakan bandar 24 November. 25 November sendiri bandarnya belum bergerak karena marketnya masih tutup. Jadi oke, langsung aja kita bahas kondisi terkini dan saham-saham yang masuk MSCI. Jadi pada perdagangan kemarin tanggal 24 November, IHSG naik secara luar biasa 1,85% dan investor asing melakukan pembelian sebesar 3,04 triliun rupiah. Ini salah satu inflow yang sangat besar yang dilakukan oleh asing dan kita lihat saham-saham yang paling banyak diborong asing ada BRMS, Brand, BMRI, PTRO, Film. Ini semua saham-saham menarik tentunya kalau asing beli, saham yang berpotensi naik atau yang tentunya bergerak naik ya kalau asing beli. Sementara investor lokal kita tahu lebih pengen nyangkut, jadi kita lihat investor lokal membeli saham KLBF, ICBP, Antam, Adaro, dan IMPC. Ini tentunya saham yang bisa berbahaya, tapi kita nanti akan fokus ini satu persatu, tapi overall kita lihat poin-poin apa aja yang menarik di sini. Pertama, kalau kita lihat kondisi di luar dulu, di luar bursa saham sebenarnya kalau Anda perhatikan ya mungkin udah 2 minggu terakhir ini berita-berita non BPS itu pada keluar. Nah, jadi kan kita tahu pertumbuhan ekonomi itu dihandle oleh BPS, pertumbuhan ekonomi dalam negeri sangat bagus. Cuma berita-berita dalam tanda kutip buruk yang tidak dirilis oleh BPS keluar seperti APBN Oktober, ini beritanya gali lubang tutup lubang pertama kalinya di 2025 gitu.
atau rekor terburuk, rupiah ambruk ke level terendah terhadap yuan Cina. Jadi mata uang rupiah mengalami penurunan signifikan. Juga ada data-data non BPS yang keluar. Jadi di sisi kita sudah bahas sebelumnya kan, ekonomi BPS itu sebenarnya baik-baik aja, cuma ekonomi di luar BPS yang memang agak terpuruk gitu. Makanya rakyat banyak yang kesusahan, di PHK dan lain-lain karena itu di luar BPS. Jadi juga content creator kesayangan kita sekarang agak kesulitan buat berita-berita sensasional karena datanya jelek semua. Seperti itu. Mungkin kedepannya beliau harus lebih menganut data-data BPS, jangan data nilai tukar gitu kan, nggak bisa diatur oleh BPS ya. Seperti itu. Jadi ininya. Cuma di sisi lain, kejatuhan ekonomi non BPS, ekonomi BPS meroket. Kembali lagi ya, saya bukan anti BPS, saya memuji BPS karena kalau semua dihandle BPS semua akan meroket gitu. Kejatuhan ini justru membuat IHSG semakin hot, semakin on track. Di sini menurut kami IHSG itu sudah on track, terus on track menuju ke 9.000 di akhir 2025. Kenapa? Karena ada beberapa poin menarik yang bisa buat kami optimis, dan kalau Anda perhatikan udah sebulan lebih kami mengatakan IHSG ini masih on track ke 9.000. Konglo lokal masih aktif dan memiliki kepentingan besar untuk menggoreng saham non fundamental. IHSG nggak akan ke 9.000 kalau konglo lokal sudah distribusi gila-gilaan dalam sebulan terakhir. Saya yakin IHSG nggak akan on track lagi. Kalau konglo lokal udah profit taking, udah banjir duit, pahlawan bursa udah panik buying, saya yakin IHSG nggak akan ke 9.000 lagi. Cuma sampai hari ini itu nggak terjadi, itu masih menarik. Ini juga menurut kami, ini juga ada momentum baik digorengnya IHSG ke 9.000 adalah untuk menunjukkan ke seluruh Indonesia at least bahwa bursa saham itu lebih baik dari UPAL. Karena salah satu ancaman bandar saham itu adalah para pahlawan bursa pindah ke UPAL. Kayak gitu. Itu sempat terjadi setahun yang lalu ketika UPAL, uang palsu digital ya, kalau yang nggak ngerti uang palsu digital, itu lagi booming-boomingnya para pahlawan bursa di saham, banyak yang memindahkan uangnya ke uang palsu digital. Setelah diberikan uang palsu, uangnya udah dicolong sama uang palsu digital. Itu yang terjadi sekarang. Kita lihat influencer UPAL kaya-kaya, beli mobil mewah, flexing di mana-mana. Sementara kita tahu investor UPAL 99%-nya miskin, nyangkut, menderita luar biasa karena uangnya diambil oleh bandar UPAL. Tapi kalau kita ngomong bandar plus bandar, kalau uangnya udah diambil bandar UPAL, kecuali bandar UPALnya beli BBCA misalnya, atau beli yang lain, uang bandar UPAL ini ya dinikmati, dibeliin mobil, dibeliin rumah, dipakai flexing, nggak jadi milik bandar saham. Atau nggak jadi saham, uang yang bisa didapatkan oleh bandar saham. Jadi mumpung mereka lagi miskin-miskinnya, lagi hancur-hancurnya tuh UPAL, bursa saham menunjukkan diri, gue ini lebih baik. Saya udah berkali-kali gila, sejahat-jahatnya bandar saham, lebih jahat bandar UPAL. Sesat-sesatnya influencer saham, lebih sesat influencer UPAL. Itu realitanya. Semiskin-miskinnya, nyangkut-nyangkutnya orang trading saham, sebangkrut-bangkrut, lebih bangkrut investor pahlawan bursa di UPAL. Itu realita. Kayak gitu. Tapi ya nggak masalah. Kan pahlawan bursa ada yang pengen nyangkut di UPAL, pengen nyangkut di saham, itu udah pilihan masing-masing. Saya nggak sedang menyarankan ini. Cuma di sisi bandar ini adalah opportunity yang baik untuk menggoreng IHSG ke 9.000. Menggoreng IHSG ke 9.000 untuk menunjukkan nih, nyesel kan lu? Sekarang duit lu udah diambil, udah diambil oleh bandar-bandar UPAL. Sekarang influencernya kaya, lu miskin kan? Mendingan pindah lagi. Gaji selanjutnya dibeliin saham aja, dibeliin saham fundamental aja, dibeliin saham konglo aja, seperti itu. Jadi ini opportunity yang menarik. Dan juga aksi cut loss pahlawan bursa juga masih terjadi, terutama di saham-saham fundamental. Anda lihat juga masih terjadi, ini juga memicu IHSG ke 9.000. Mungkin harapannya naik dulu digoreng 9.000, baru pahlawan bursa buyback di 9.000, euforia di awal tahun nanti, di awal tahun Januari efek lah, apalah kecapnya, pahlawan bursa beli lagi di bulan Januari. Di situ bandar-bandar asing, bandar-bandar konglo
lo bisa profit taking. Tapi intinya kepentingan bandar masih sangat besar, IHSG masih on track. Dan hari ini aja IHSG berhasil dinaikkan 155 poin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, berita jelek dan lain-lain. Hari Senin di awal minggu ini IHSG naik 155 poin. Artinya apa? Untuk 9.000 itu IHSG cuma butuh naik 430 poin lagi. Artinya bagi supir angkot itu untuk naikin IHSG ke 9.000 itu nggak butuh apa-apa. Cukup butuh nggak ada angin, nggak ada hujan 3-4 hari ke depan, IHSG bisa ke 9.000. Jadi ini perkara mudah buat supir angkot. Itulah manfaat kelebihan IHSG sekarang yang sudah ditinggal dari fundamental, sudah merdeka dari fundamental. Ekonomi nggak usah bagus, pajak nggak usah bagus, Pak Purbaya nggak usah buat konten, nggak usah buat itu, nggak usah semua. PHK 1 juta orang di PHK bulan ini juga gitu, nggak akan membuat supir angkot kesulitan untuk menaikkan IHSG ke 9.000. Itulah manfaat rezeki yang kita dapatkan sebagai investor saham di era yang baru, di era new IHSG ini. Jadi IHSG masih sangat on track, bisa ke 9.000, bisa juga lebih ke 9.000 karena kuncinya adalah pahlawan bursa masih cut loss dan konglo lokal masih punya banyak kepentingan. Kalau konglo lokalnya udah profit taking gila-gilaan, mereka nggak punya kepentingan. Mungkin mereka mau liburan aja di akhir tahun. Duit udah banyak, cuma itu nggak terjadi saat ini. Dan secara foreign flow pun kalau kita ngomong ini, hari ini ada inflow yang luar biasa, asing masuk 3 triliun. Anda lihat ini pergerakan asing, pembelian asing hari ini itu luar biasa, jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Asing masuk sampai 3 triliun rupiah, IHSG pun mencetak level tertinggi barunya, udah 8570, udah tinggal 430 poin lagi untuk digoreng ke 9.000. Oke, sekarang kita bahas ke main course-nya tentang saham-saham yang akan efektif besok atau hari ini. Kalau per record ini tanggal 25 November ini saham-saham yang efektif masuk. Inilah fokus podcast UBBM kami. Jadi kalau Anda kita balik lagi ke market report yang kami rilis di akhir market kemarin, itu top foreign buy, saham yang paling banyak dibeli asing adalah BRMS dan Brand. Dan saham yang paling banyak dibeli lokal, dibeli pahlawan bursa adalah KLBF dan ICBP. Ini itu perfectly sama dengan apa pengumuman 6 November lalu, di mana ada rebalancing MSCI, di mana Brand dan BRMS masuk ke MSCI, indeks global, artinya asing boleh masuk ke saham ini, Brand dan BRMS, sementara ICBP dan KLBF keluar. Jadi ini sangat menarik karena saham yang dibeli oleh asing adalah saham yang masuk MSCI. Saham yang dibeli oleh lokal adalah saham yang keluar dari MSCI. Jadi menarik kayak gitu. Lokal memborong saham, ini saham keluar dari MSCI, ini waktunya kita borong. Itu investor lokal mindsetnya seperti itu karena passionnya kan nyangkut kan. Wah ini kita borong nih, dia keluar dari MSCI. Makanya saham yang dibeli lokal itu KLBF dan ICBP. Ini dua saham yang terbesar. Ini aja udah 1,5 triliunan kan KLBF dan ICBP aja. Sementara saham yang dibeli asing adalah saham yang masuk MSCI. Kita akan kupas satu persatu untuk kita pelajari apa yang dilakukan bandar di saham yang akan masuk ke MSCI, yang per hari ini sudah di dalam MSCI dan yang akan keluar. Gitu. Oke, kita bahas saham kesayangan kita dulu, saham Brand. Hari ini masuk 2,79%. Ini bandar supir angkutan asing. Kalau Anda belum nonton podcast sebelumnya, kalau Anda waktu nonton dulu karena di situ saya bahas apa yang akan terjadi. Sekarang hanya realisasinya yang sudah terjadi. Oke, kita bahas dari analisa foreign flow dulu. Per hari ini, hari terakhir, investor asing melakukan pembelian sebesar 534 miliar. Di sini Anda lihat ada inflow yang besar. Ini adalah inflow terbesar setahun terakhir. Asingnya membeli banyak. Inflow ini jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya, tetapi kenaikan Brand biasa saja. Kalau Anda lihat pembelian asing setinggi ini jauh lebih besar dari di sini atau di sini. Betul kan? Jauh lebih besar pembelian asing sebesar 534 M ini. Tapi meskipun pembeliannya besar, kenaikannya biasa aja. Anda lihat ini bukan kenaikan signifikan di saham Brand. Di hari-hari sebelumnya, Brand bisa naik lebih besar dengan inflow lebih kecil. Di sini Brand naik jauh lebih besar dengan inflow yang lebih kecil.
Jadi Brent cuma naik 2,79%, tapi inflow terbesar dalam setahun terakhir. Ini sedang apa yang terjadi di sini? Kenapa bisa begitu? Ini yang sudah kami bahas pada podcast sebelumnya tentang MSCI, bahwa ini adalah indikasi kuat tentang terjadi pembagian kekuasaan antara supir angkot dengan investor asing. Pada podcast sebelumnya saya bilang, setelah Brent resmi dimasukkan ke MSCI, harus ada koalisi perbandaran yang baru. Sebelumnya Brent itu murni dikendalikan oleh supir angkot harga sahamnya, yang mempermainkan supir angkot, yang mutusin naik 2%, 3%, turun 12% itu supir angkot. Cuma setelah masuk MSCI sekarang ada koalisi. Jadi inflow ini adalah indikasi pembagian kekuasaan. Indikasi yang sama juga kalau kita ngelihat grafik foreign flow 2.0, di mana foreign and co pembelian foreign and co di sini, jadi foreign dan koalisinya, bukan foreign aja, jauh lebih besar dari periode sebelumnya. Kita lihat ini inflow yang jauh lebih besar. Penjualan pahlawan bursa, kalau Anda lihat di sini, penjualan pahlawan bursa itu relatif rendah jika dibandingkan inflow foreign and co. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah inflow terbesar foreign and co. Asing masuk dalam jumlah sangat besar. Asing dan koalisinya masuk dalam jumlah sangat besar pada perdagangan 24 November menjelang MSCI hari ini. Kayak gitu, di mana kita belum tahu asingnya ngapain, cuma sehari sebelumnya di waktu terakhir mereka membeli banyak. Tapi kalau Anda lihat ini penjualan pahlawan bursa, ini indikator retail di sini sebenarnya bukan yang paling besar. Di sini lebih besar, di sini lebih besar. Artinya apa? Artinya saham yang dibeli foreign and co bukan saham yang dijual pahlawan bursa. Biasanya kalau harga saham naik, kalau asing masuk dalam jumlah besar, yang jual itu pahlawan bursa. Karena bandar beli, pahlawan bursa jualan. Itu kalau terjadi akumulasi dan distribusi secara normal. Bandar profit, pahlawan bursa cut loss. Kayak gitu kan. Itu kalau normal. Bandar lagi kumpulin, pahlawan bursa jualan. Itu kalau kondisi normal. Cuma ini kan nggak normal. Ini sedang terjadi pembentukan koalisi perbandaran. Jadi event pahlawan bursanya jual nggak banyak, bandarnya beli sangat banyak. Karena beli dari mana? Dari partner koalisinya. Seperti itu. Hal ini lebih jelas kalau kita lihat analisa bandarmologi yang kita fokus per brokernya. Kita lihat brand top buyernya itu RX dan KZ. Sementara top sellernya AK, DP, BK, dan YU. Ini kalau Anda ngerti analisa bandarmologi, Anda lihat broker summary kayak gini, atau Anda kalau lebih canggih lagi Anda punya tools analisa bandarmologi yang sungguhan kayak gitu, ini Anda menemukan meskipun RX beli 3,6 juta lot, ini sebenarnya sedang tidak terjadi akumulasi signifikan pada tanggal 24 November ini. Nggak ada akumulasi signifikan meskipun RX beli 3,6 triliun. Kayak gitu. Nggak ada akumulasi signifikan kalau Anda punya ini. Bahkan kalau Anda menggunakan punya tools bandarmologi, tools untuk membaca pergerakan broker summary, membaca pergerakan bandar oleh broker summary, ini saya paling gak mau nge-spill, cuma ya saya nggak punya cara lain untuk mengedukasi, di mana di sini adalah indikator broker konglomerasi, broker-broker yang biasa dipakai supir angkot yang kami identifikasi oleh tools kami. Ini menunjukkan bahwa adanya distribusi secara masif pada perdagangan hari ini. Jadi meskipun RX beli 3,6 juta lot saham Brent pada perdagangan 24 November, tapi secara overall broker pengendali konglomerasi menandakan ini sedang terjadi massive distribution. Bandarnya justru jualan. Kenapa? Karena RX ini bukan broker bandar yang sebelumnya masuk broker pengendali konglomerasi. Jadi alasannya kenapa ini distribusi meskipun RX beli 3,6 juta lot, karena broker yang melakukan pembelian pada perdagangan hari ini tidak masuk dalam broker yang biasa digunakan oleh supir angkut, oleh konglomerasi ini yang biasa menggoreng saham.
Ini menarik, ini adalah indikasi yang sangat jelas bisa jadi pembelajaran buat Anda untuk kasus-kasus ke depan. Saya bahas kayak gini, bahas detail kayak gini karena saya tahu saya udah bahas brand dari awal-awal IPO, sekarang ada realisasi pencapaian kemenangan bagi kami. Ini adalah ininya, setelah ini ya saya nggak usah bahas lagi mendalam. At least saya udah case close nih ya, udah dibuktikan semua nih dari awal IPO sampai hari ini. Sampai transisi perbandaran pun sudah ada buktinya, sudah kita tunjukkan. Jadi saya bahas, bahkan saya pakai tools yang ada di workshop, bahkan saya tunjukkan bahwa indikasi tools menandakan tanggal 24 November ini ada massive distribution karena broker RX ini bukan broker bagian dari supir angkot. Kenapa? Karena memang sedang terjadi koalisi. Jadi kesimpulannya, key point-nya, koalisi perbandaran baru antara supir angkot dan MSCI memang sedang dibentuk. Seperti kami bahas sudah dalam beberapa kasus sebelumnya, podcast sebelumnya, pergerakan harga mulai melambat terlepas dari pergerakan besar yang terjadi hari ini. Meskipun hari ini ada transaksi brand 7 triliun, tapi pergerakan brand mulai melambat. Kenapa? Karena memang sudah ada koalisi sekarang dari MSCI dan supir angkot. Kedepannya, gimana kedepannya? Apakah brand akan hancur? Ini menurut saya, brand akan hancur, brand akan terbang, kita nggak tahu. Itu baru bisa kita ketahui setelah masuk MSCI, bandarnya masih akumulasi kah? Atau palon bursa yang euforia? Itu kita putuskan nanti. Tapi yang jelas setelah masuk MSCI, setelah ada koalisi, brand menurut kami, brand itu pergerakannya akan semakin kokoh, semakin berat. Semakin kayak raksasa yang gerakannya lambat, semakin kokoh. Tapi kokoh juga artinya apa? Nggak akan dengan cepat hancur, nggak akan ARB berjilid-jilid lagi, nggak. Dulu kan supir angkot pengen-pengen aja, besok ARB ya besok ARB. Cuma sekarang ketika sudah mulai ada koalisi semakin kokoh. Anda kalau yang udah trading 2-3 tahun lalu mungkin pernah ingat saham yang namanya BBCA. Dulu itu lebih besar dari brand BBCA itu. BBCA itu pergerakannya lambat. Sebelum diborong investor retail, sebelum diborong itu BBCA itu pergerakannya kokoh, lambat, tapi bisa bergerak naik kalau asingnya beli, bergerak turun pelan-pelan kalau asingnya jual. Brand kurang lebih akan mirip seperti saham BBCA ini. Kalau Anda mungkin angkatan setahun terakhir, Anda mungkin nggak tahu BBCA itu apa, ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Intinya dia akan jadi sebuah raksasa yang bergerak lambat. Mungkin kalau Anda yang udah lama trading, ini akan mirip-mirip saham fundamental di masa jayanya. Walaupun brand nggak punya kantor, kita tahu. Dan kabar baiknya per hari ini, meskipun sudah akan resmi masuk MSCI tanggal 25 November, belum ada euforia pahlawan bursa. Karena kalau ada euforia, biasa harga sahamnya akan turun. Itu saham pertama yang masuk MSCI periode November ini. Yang kedua adalah BRMS. Ini bandarnya bandar lokal asing. Dia naik 3,4%. Kalau secara foreign flow kita lihat juga ada inflow yang besar yang dilakukan oleh asing. Asing akumulasi luar biasa, malah 1,1 triliun. Inflow asing jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya, tapi kenaikan BRMS sama biasa aja. Akumulasi asing sudah dilakukan, kalau Anda lihat nih, akumulasi asing bukan baru kejadian hari ini, bukan. Bukan baru hari ini aja asing masuk, bukan baru besok setelah masuk MSCI asing masuk, tapi asing sudah masuk bahkan sejak bulan Agustus. Makanya saya beli BRMS ini, kalau Anda nonton podcast sebelumnya, udah dari Agustus saya beli. Bukan hari ini ketika masuk MSCI saya baru beli gitu. Tanggal ini baru akan beli, masuk MSCI ini berarti fundamentalnya bagus kata aliran MSCI. Sebenarnya enggak, akumulasi asing sudah terjadi jauh sebelumnya. Mungkin nanti setelah masuk waktunya para MSCI yang masuk asingnya jualan, ya harga hancur juga, sama aja kayak gitu. Dan kepemilikan asing di akhir bulan, kalau Anda punya sistem foreign flow, itu udah terlihat kepemilikan asing di saham BRMS itu ada di level 54%. Jadi sangat besar kepemilikan asingnya. Ini saham yang dibandari asing. Kalau dari sisi foreign and co, inflow foreign and co searah dengan foreign flow, mirip lah grafiknya. Penjualan pahlawan bursa cukup tinggi. Kalau kita lihat penjualan pahlawan bursa di BRMS hari ini cukup tinggi mengalahkan hari-hari sebelumnya. Ini yang agak berbeda dari brand.
Brand penjualan pahlawan bursa biasa aja, inflow-nya gede banget. BRMS inflow-nya gede, nggak gede banget kalau lihat foreign inflow-nya, nggak se-ekstrim brand tadi, tapi penjualan pahlawan bursanya juga gede. Ini berarti lebih bagus, kayak gitu. Kalau kita lihat dari sisi analisa bandarmologi, top buyernya RX, KZ, ZP, AKBK itu broker institusi asing. Secara sementara top sellernya CC, TP, SQ ini secara bandarmologi, ini belum dirubah. Secara bandarmologi terjadi akumulasi, cuma nggak besar-besar banget. Pahlawan bursa melakukan panic selling menjelang masuknya BRMS ke MSCI. Kita lihat broker-broker pahlawan bursa KKYP, XL, PD, EP ini melakukan aksi panic selling, aksi jual besar-besaran menjelang BRMS masuk MSCI. Mungkin mereka takut nggak nyangkut lagi di BRMS, jadi mereka jual kayak gitu. Dan tanggal 17 sampai November Bandar sudah melakukan akumulasi besar. Ini salah, di sini Bandar akumulasi ya. Ini masih di copy yang sebelumnya brand, tapi Bandar akumulasi. Kalau Anda lihat seperti ini. Key point-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada perbedaan signifikan antara sehari menjelang MSCI di brand dan BRMS. Di brand itu di brand terjadi perpindahan koalisi bandar, pembentukan koalisi baru bandar. Kalau di BRMS, bandarnya sudah sama, jadi sebelumnya juga sudah melakukan akumulasi, seminggu terakhir sudah akumulasi, tidak terjadi koalisi bandar baru pas MSCI. Jadi bandarnya sama. Sebelum MSCI dan setelah MSCI, BRMS akan di bandari yang sama, dengan cara yang sama, dengan style yang sama. Tadi kita bahas, kalau brand, kita expect ada perubahan style. Di saham brand pasca masuk MSCI ada koalisi bandar. Kalau BRMS akan sama-sama aja. Kabar baiknya pahlawan bursa masih melakukan penjualan dan belum terlihat ada euforia MSCI karena belum masuk juga kan. Mungkin mulai hari ini mulai masuk tanggal 25 November ini baru mulai ada pembelian pahlawan bursa, di situ bandarnya bisa profit taking. Dan saya expect tidak ada perubahan karakter bandar pasca MSCI kalau di BRMS. Selanjutnya ICBP, ini bandar asing. ICBP ini saham yang keluar dari MSCI. Kalau keluar, asingnya jualan. Itu sebabnya asing pada hari tanggal 24 November melakukan penjualan besar-besaran sebesar 738 miliar rupiah. Kalau Anda lihat, distribusi asing juga nggak baru terjadi hari terakhir menjelang MSCI, tapi sebelumnya juga sudah keluar sebelum pengumuman MSCI. Dan ini kepemilikan asing akhir bulan Oktober. Kalau kepemilikan asing di saham ini itu 60%, jadi masih banyak. Meskipun keluar, bukan berarti ini kedepannya dibandari oleh bandar lokal, masih dibandari di bandar asing, tapi keluar dari MSCI. Karena kenapa? Karena ada yang masuk, harus ada yang keluar, ya ICBP yang dikorbankan. Itu dari secara foreign flow, kepemilikan asing masih banyak. Kalau Anda lihat secara foreign flow 2.0, indikator foreign co-nya di sini ada penjualan masif, ada euforia pahlawan bursa, beda dengan ini, beda dengan brand. Di sini pahlawan bursa euforia karena keluar dari MSCI, diborong habis-habisan. Kita lihat indikator korban flow-nya, pembelian retailnya naik sangat tinggi. Menyambut keluarnya ICBP dari MSCI sampai tanggal 23 November foreign co searah dengan ini, dengan foreign flow, tapi per hari ini penjualannya di tanggal 24 November agak nggak searah karena kalau Anda lihat grafik ini turunnya jauh lebih dalam, grafik foreign co dan korban flow ini turunnya jauh lebih dalam dari foreign flow. Kalau overall saham kayak gini, jadi konteksnya ICBP ini, saham ini di bandari asing ketika di dalam MSCI, ketika keluar pun tetap di bandari asing. Tapi asingnya jualan, meskipun jualan kepemilikannya masih 60%. Menurut kami, kalau kami udah lama sebelum ada aliran MSCI juga kami sudah belajar tentang MSCI ini. Menurut kami ini kejadian wajar terjadi di saham yang keluar dari MSCI. Ini bukan kiamat bagi Anda nyangkuters fundamentalis yang beli ICBP, ini bukan kiamat, ini hal yang wajar aja. Tenang aja, sahamnya masih di bandari asing, kalau asing masuk harganya naik lagi, tenang aja. Dan gak ada keharusan setelah keluar dari MSCI mereka terus lanjut jualan, gak ada keharusan itu. Jadi ini kejadian wajar. Secara ini
Secara bandarmologi yang jual RX KZAK, top seller broker-broker institusi secara bandarmologi ada distribusi besar-besaran tanggal 24 November ini. Distribusi sudah terjadi sejak bulan Oktober, jadi ini bukan hal yang baru. Mayoritas buyer masih diisi, kalau kita lihat top buyernya masih MG, CC, dan YU. Ini broker-broker institusi lokal, bukan broker pahlawan bursa. Jadi nggak jelek-jelek banget distribusi ini, karena yang beli bukan pahlawan bursa, cuma ya jelas nggak bagus juga. Sebelum 24 November juga ICBP sudah nggak bagus, karena bandarnya sudah jualan sejak awal Oktober. Seperti key point ICBP, bandar distribusi sudah sejak Oktober sampai hari ini institusi lokal menjadi ganjal yang baik menampung barang yang dijual asing. Pergerakan asing hari ini pergerakan yang wajar, nggak perlu dijadikan indikasi negatif yang berlebihan. Kepemilikan asing per bulan Oktober masih 60%, kalaupun turun saat ini paling prediksi saya turun jadi 57%. Masih mayoritas, masih asing yang ngebandarin. Saya sangat optimis, saya sangat yakin tidak terjadi perubahan bandar di ICBP pasca MSCI. Masih itu aja bandarnya. Yang selanjutnya adalah KLBF, bandar asing. KLBF juga didistribusi sangat besar pada perdagangan ini, dia juga keluar dari MSCI. Ini penjualan asing signifikan jauh lebih besar dari pergerakan 2 tahun terakhir. Ini penjualan ini 765M ini Anda lihat sampai pergerakan asing 2 tahun terakhir nggak kelihatan sama sekali karena penjualan sangat besar hari ini. Kepemilikan asing per akhir bulan Oktober tinggal 23%. Jadi ini beda lagi. Ini podcast yang baik buat pembelajaran karena beda. Setiap namanya boleh sama-sama MSCI, tapi kondisi perbandarannya beda. Di KLBF itu tinggal 23%. Di akhir November bisa tinggal 18% atau 19% kalau ada penjualan sebesar ini yang dilakukan oleh asing pada perdagangan hari ini. Kayak gitu. Analisa Foreign & Co juga memberikan indikasi yang sama, cuma penjualan Foreign & Co itu kalau dilihat di sini, kalau di sini kan foreign flow-nya 765M kan. Kalau Foreign & Co-nya cuma 447M penjualannya. Artinya ini hanya 60% dari penjualan FF. Artinya apa? Sebagian penjualan asing ditampung oleh koalisi mereka sendiri di dalam negeri. Supaya apa? Supaya harga KLBF nggak terlalu jatuh. Mungkin ngasih kesempatan untuk pahlawan bursa beli di harga yang lebih tinggi. Karena kalau ini terjatuh kan pahlawan bursa kalau mau beli pun pengen nyangkut misalnya belinya di harga rendah di 1000, 1050. Tapi ini jadi kasih kesempatan beli di 1170. Untuk jadi kita lihat Foreign & Co itu grafiknya penjualannya lebih sedikit karena sebagian yang dijual asing dibeli sama koalisinya. Secara bandarmologi top 3 buyer and seller ditempati broker bandar BK, CC, MG, RS, KZAK. Ini semuanya bandar, masih terjadi distribusi. Secara bandarmologi bandar jualan besar pada perdagangan hari ini tidak terlihat euforia berlebihan. Yes, retailnya memborong KLBF tapi nggak sesignifikan itu. Kemarin itu bukan bukan euforia tertinggi pahlawan bursa di KLBF itu enggak. Ada hari-hari sebelumnya pahlawan bursa juga beli cukup banyak. Seperti itu. Key point-nya bandar ada indikasi bandar check out di saham ini diserahkan ke koalisinya di dalam negeri. Ini beda sama ICBP. Mungkin ini akhir dari masa asing di KLBF. Mungkin udah diserahkan aja ke koalisinya di lokal, silahkan didistribusi dengan baik untuk para pahlawan bursa ke depannya. Mungkin saya nggak tahu akan tutup atau enggak, ya mudah-mudahan enggak lah, teman saya kerja di sini. Cuma kita mungkin ini indikasi awal akhir dari kejayaan KLBF. Asingnya sudah jualan lama anyway, sudah jualan 2 tahun, sekarang kepemilikannya tinggal 23%. Tapi ininya meskipun saham let's say asing akan check out, sahamnya akan bubar mungkin 4-5 tahun ke depan, tapi per hari ini belum ada pahlawan bursa minat belinya masih belum sebesar itu, belum terlalu besar. Jadi dibutuhkan promosi, mungkin kedepannya ada influencer membeli saham ini, ada fundamentalis, value investor membeli saham ini, supaya ada lebih banyak lagi pahlawan bursa yang masuk, supaya bisa dijual oleh koalisi asing, fund manager lokal ke pahlawan bursa. Kalau memang mau ditutup kedepannya, sahamnya mau dia dibubarkan lah, seperti itu.
Pergerakan asing hari ini wajar dan tidak dijadikan indikasi negatif berlebihan. Ini wajar aja. Bandarnya jualan, asingnya dijualan, ditampung koalisinya biar nggak tahu turun. Jadi masih wajar-wajar aja gitu. Cuma ya karena kepemilikan asing rendah dan mungkin bandarnya check out, mungkin kedepannya akan lebih agresif, akan lebih volatile pergerakan KLBF. Seperti itu. Oke, itu gambaran dari 4 saham, 2 yang masuk MSCI, 2 yang keluar. Mudah-mudahan ini jadi pemahaman buat Anda, teman-teman investor atau teman-teman influencer yang sering belajar dari kami untuk menjelaskan apa sebenarnya MSCI dari sisi bandarmologi. Karena ini urusannya bandarmologi, bukan fundamental. Nggak ada ngomong PER, nggak ada ngomong PBV, prospek, nggak ada. Semuanya bandarmologi. Oke, saya akan kasih 2 saham menarik buat hari ini. Saham menarik pertama, saya kasih kata kunci Monumen Rasa Aman. Kenapa saya menganggap saham ini menarik? Karena bandar akumulasi besar, retailnya panic selling, ini saham konglomerasi yang menurut saya dilupakan. Tidak terlalu liquid, tapi EIS score bisa 70. Bagi yang punya tools bandarmologi, EIS score 70 ini biasa di saham yang liquid. Ini nggak terlalu liquid, tapi EIS score-nya bisa sampai 70, menandakan memang bandarnya akumulasi cukup besar dalam beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir. Ini saham menarik pertama. Saham menarik kedua, kata kuncinya semua berharap tapi jarang yang bisa. Ini kata kunci yang kedua. Bandar, saya melihat ini kenapa? Ini bandar akumulasi besar 4 hari terakhir dan paluan bursa panik selling, dan saham ini itu dulu at least dibenci oleh almarhum fundamental. Oleh mantan fundamentalis itu saham ini sangat dibenci. Walaupun semua berharap tapi jarang yang bisa. Seperti itu. Itu 2 saham menarik, silakan. Kalau Anda mau nembak itu silakan. Ya, bagi saya ini 2 saham yang layak saya beli atau saya punya. Saya nggak usah sebut posisi saya di 2 saham ini. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin ini juga saya mau bahas sedikit tentang materi window dressing. Kalau Anda yang udah follow kami, Anda tahu mungkin 5-6 tahun terakhir atau mungkin udah 7 tahun terakhir itu kami punya tradisi untuk membuat riset window dressing. Riset window dressing karena window dressing juga ada hubungannya sama bandar. Window dressing, simpelnya kami udah buat banyak video tentang window dressing, adalah kalau Anda tanya window dressing 4 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, adalah tradisi digorengnya saham-saham berfundamental, saham-saham blue chip, saham-saham yang dibandari oleh asing, kayak gitu, di bulan Desember untuk mempercantik portfolio para manajer investasi. Jadi kepentingan para big player menggoreng di bulan Desember. Makanya dalam sejarah IHSG bulan Desember adalah bulan dengan kenaikan tertinggi. Bahkan sempat kalau nggak salah selama 15 tahun IHSG selalu naik di bulan Desember. Cuma kita tahu window dressing ini teori jadul. Window dressing ini udah hampir sama tuanya sama analisa fundamental. Analisa fundamental sudah mati. Pertanyaannya, apakah window dressing akan mati? Itu yang akan jadi pembahasan riset window dressing tahun ini, di mana pertanyaannya apakah window dressing akan mati, karena kenyataannya dalam 5 tahun terakhir IHSG turun 2 kali di bulan Desember. Saya ngomong aja, saya nggak mau memanis-maniskan bilang bulan Desember ini punya peluang yang luar biasa, IHSG akan digoreng naik fundamental, enggak. Kenyataannya dalam 5 tahun terakhir IHSG turun 2 kali. Sementara pernah 15 atau 20 tahun IHSG nggak pernah turun di bulan Desember. Jadi ada kecenderungan, ada kemungkinan window dressing itu sudah mati juga, sama-sama fundamental. Ada beberapa alasan. Kenapa? Karena kita tahu di tahun 2025 ini juga beberapa fund manager itu hampir mati, bubar, jatuh, atau baik di dalam dan luar negeri karena memang sudah akhir dari masa saham berfundamental. Sementara banyak window dressing adalah euforia digorengnya saham berfundamental. Jadi apa yang kami pelajari riset tahun ini adalah bagaimana window dressing di era new IHSG. Apakah para konglo berpotensi men-take over window dressing seperti para konglo men-take over IHSG? Apakah saham-saham yang nggak ada fundamentalnya berpotensi menjadi motor kenaikan window dressing di bulan Desember ke depannya menggantikan saham-saham yang masih berfundamental? Atau itulah riset window dressing kami.
Ini pada riset ini kami ini tradisi setiap tahun hanya sekali kami menjual riset, kami mengatakan saham pilihan dan dijual, kami nggak melakukan itu. Ini jadi kami akan melakukan riset window dressing di saham-saham fundamental, di saham-saham konglomerasi, juga ada video yang menjelaskan perubahan window dressing dan tools window dressing explorer juga kami berikan. Bagi Anda yang berminat silahkan pesan di sini. Kayak gitu di sini juga kami melakukan riset, kami pelajari masing-masing konglomerasi gimana kinerja window dressingnya di era konglomerasi 3 tahun terakhir. Ini juga kami bahas, kami kupas secara tuntas dan kami akan memberikan saham-saham pilihan, 10 saham pilihan yang jadi pantauan kami di masa window dressing ini. Seperti itu. Jadi saya jelaskan dan at least saya spill up lah yang jadi meeting kami dalam bulan ini, beberapa minggu ini. Most likely riset window dressing ini adalah riset window dressing terakhir yang akan kami rilis. Jadi at least tujuan saya nggak tahu kalau Desember ini saham IHSG digoreng tinggi, naik 4%, naik 5%, saham-saham pilihan window dressing naik gila-gilaan dan lain-lain, mungkin tahun 2026 kami akan buat lagi. Tapi at least saat ini goal kami adalah kami menjelaskan nih, bursa sudah berubah. Fundamental sudah mati, the new IHSG, saham fundamental sudah kalah dengan saham yang tidak berfundamental. Kami menjelaskan itu, reksadana itu juga sudah mulai ditinggal. Kami menjelaskan, jadi ini pengantar kami untuk era yang baru. Kalau saya rasa tahun depan kami sudah mengantarkan Anda sudah ready di era yang baru, Anda sudah punya knowledge itu, mungkin Anda sudah bisa sendiri menganalisa window dressing, atau mungkin bulan Desember bukan jadi bulan yang istimewa lagi, sama aja seperti bulan-bulan lainnya. Kalau itu yang kami anggap setelah mempelajari market Desember ini, tahun depan nggak ada riset lagi. At least itu yang jadi meeting kami, itu jadi ini kami, ya menurut kami. Tadinya jujur kami pikir ya udahlah nggak usah ada aja tahun ini kayak gitu, karena patternnya sudah berubah. Sementara window dressing ini sedang membahas pattern yang berulang terus menerus. Patternnya sudah berubah, kami akui. Cuma menurut kami kalau kami pergi gitu aja kasihan juga yang selama setiap tahun ikut momentum window dressing nggak ada penjelasannya. Jadi kami merilis riset itu salah satu temanya itu window dressing untuk di era the new IHSG. Dan bagi yang berminat silahkan detailnya pemesanannya Anda bisa lakukan di sini. Nanti riset ini akan dikirim sebelum awal bulan Desember, di akhir bulan November, weekend ini harusnya akan dikirim, di mana Anda bisa melakukan riset, bisa memilih, bisa mengetahui saham-saham menarik di bulan Desember ini dan pattern window dressingnya, terus juga saham-saham konglomerasi patternnya itu seperti apa untuk persiapan Anda. Oke, kurang lebih gitu aja podcast kali ini, baik bahas tentang MSCI, IHSG 9000 dan window dressing. Thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton. Kalau Anda punya pertanyaan, komentar silahkan tulis di bawah. See you next time. Kita ucapkan selamat buat BRMS dan brand yang masuk MSCI, juga selamat juga buat para investor lokal yang memborong KLBF dan ICBP yang keluar dari MSCI. Oke, see you next time.